Yang kedua, ikhwan fillah, azakumullah, kita harus terus talabul ilmi. Muwasalah talabul ilmi. Tidak boleh berhenti kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu harus terus. Bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita, kita harus meluangkan waktu untuk menuntut ilmu. Apakah dia pekerja, pengusaha, pedagang, atau apa saja, tetap dia wajib talabul ilmi. Karena menuntut ilmu adalah wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Wajib. Dan tidak boleh berhenti kita menuntut ilmu sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nggak boleh kita sekali-kali menyatakan karena saya sibuk usaha, sibuk dagang, sibuk kerja, sibuk. Tidak boleh. Harus kita meluangkan waktu dalam sepekan untuk menuntut ilmu. Apakah 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan harus ada waktu kita sebagai talibul ilmi untuk membaca. Minimal seorang talibul ilmi membaca 4 jam dalam sehari. Kalau tidak mampu 2 jam dalam sehari baca. Harus baca. Ayat yang pertama turun, Iqra, baca. Disuruh baca, baca Al-Quran, baca sunnah Nabi SAW. Baca kitab-kitab para ulama salaf, baca. Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak diterjemahkan, baca. Dan luangkan waktu kita untuk menuntut ilmu. Ini jalan menuju surga. Kalau orang bertanya kepada kita, kenapa kita menuntut ilmu? Kenapa kita menuntut ilmu? Karena kita ingin masuk surga. Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Kita wajib talabul ilmi. Nomor 1 talabul ilmi ini. Jangan dijadikan sampingan. Harus kita luangkan waktu untuk ilmu. Tinggalkan semua pekerjaan kita. Tinggalkan usaha kita untuk menuntut ilmu. Usaha tetap jalan, menuntut ilmu paling 1 jam atau 2 jam. Dalam sepekan. Atau 4 jam. Tapi harus ada menuntut ilmu. Wajib menuntut ilmu. Dan itu kenikmatan. Ikhwana fiddin, azakumullah. Orang yang paling bahagia di muka bumi ini, orang yang menuntut ilmu syar'i. Bagaimana tidak dikatakan bahagia? Karena dia adalah orang yang belajar Quran, sunnah. Dan ini sebaik-baik petunjuk dan sebaik-baik kalam. Quran dan sunnah. Maka nikmat, antum merasakan. Kalau antum belajar, seperti sekarang ini, antum ikut daurah, dibacakan ayat Al-Quran, dibacakan hadis Nabi, ada kenikmatan, kesejukan dalam hati. Kenikmatan. Maka terus belajar. Menuntut ilmu ini wajib. Dan nikmat yang paling nikmat, ikhwana fiddin, azakumullah, yaitu menuntut ilmu. Ilmu yang diberikan, ilmu agama ini nggak bisa dibandingkan dengan harta apapun juga. Nggak bisa dibandingkan dengan uang. Ilmu ini bermanfaat untuk diri kita, untuk istri kita, untuk anak kita, untuk cucu kita, untuk semua manusia bermanfaat ilmu ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surah An-Nisa. Allah berfirman, "Wa'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima." Dan Allah telah mengajarkan kepada kamu Muhammad apa yang kau tidak ketahui. Sesungguhnya nikmat Allah itu sangat besar. Karunia Allah kepada engkau Muhammad sangat besar. Dalam surah An-Nisa ayat 114, ayat 113. Allah telah memberikan nikmat kepada Muhammad, nikmat yang besar, yaitu nikmat apa? Ilmu. Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, kata beliau bahwa nikmatul ilmi a'zamun ni'am, bahwa nikmat ilmu merupakan nikmat yang paling besar dari semua nikmat. Nikmat diberikan ilmu, dikaruniakan ilmu, ilmu agama, ilmu syar'i, ini nikmat yang paling besar. Jadi ikhwan fillah, ini nikmat ilmu merupakan nikmat yang paling besar. Dan beda antara ilmu dengan harta itu kurang lebih ada 30 perbedaan. Dijelaskan oleh Imam Nuqayyim. Ilmu akan mengantarkan orang ke surga, sedangkan harta belum tentu akan mengantarkan orang ke surga. Ilmu akan mengajak orangnya untuk tawadhu, sedangkan harta kadang-kadang semakin banyak harta semakin sombong orang itu. Semakin angkuh. Ilmu akan menjaga orang yang menuntut ilmu itu, sedangkan harta kita jaga. Semakin banyak harta kita, semakin bingung kita untuk menjaga harta itu. Ilmu warisannya para nabi.
Fa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, innama warathul ilma, man akhadahu bihadzin wafir, kata Nabi. Sesungguhnya para nabi dan rasul tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Yang mereka wariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, dia mengambil bagian yang sangat besar, yang banyak. Ilmu warisan para nabi, sedangkan harta warisannya orang-orang kaya. Makanya ilmu ini, ilmu syar'i, ikhwan fillah, jazakumullah. Ini harus terus kita mohon kepada Allah. Makanya Nabi tidak pernah tinggal. Yang Allah perintahkan kepada Rasulullah apa? Rasulullah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa qul rabbi zidni ilma." Bukan wa qul rabbi zidni malan. Bukan malan, tapi apa? Ilma. Katakanlah Muhammad, ya Allah tambahkanlah aku ilmu, bukan tambahkan aku harta. Tambahkan aku ilmu. Kalau antum belajar al-qada wal qadar, bahwa ajal itu sudah ditentukan oleh Allah. Wal arzaq maqsumah. Wal ajal maktubah, wal arzaq maqsumah. Artinya ajal itu sudah ditetapkan oleh Allah dan rezeki sudah dibagi oleh Allah. Dan seorang manusia tidak akan mati sampai rezekinya habis. Seorang atau makhluk tidak akan mati sampai rezekinya habis. Kalau rezekinya habis baru dia meninggal dunia. Ini Allah Maha Razzaq. Allah Maha pemberi rezeki. Maka disuruh kita beribadah kepada Allah SWT. Rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk kita menuntut ilmu dan ibadah kepada Allah SWT. Lihat para ulama terdahulu. Mereka menghabiskan hartanya untuk menuntut ilmu. Mereka berdagang, mereka berusaha, setelah dapat harta itu dipakai oleh mereka untuk menuntut ilmu. Kalau tidak ada harta, sampai apa yang bisa mereka jual, mereka jual. Dari harta bendanya yang ada di rumahnya dijual oleh mereka untuk talabul ilmi. Sampai mereka untuk beli kitab-kitab itu mereka jual hartanya, perhiasannya untuk menuntut ilmu, untuk membeli kitab-kitab. Bermanfaat, karena bermanfaat dunia dan akhirat. Ilmu. Jangan kita berhenti. Kita harus bagaimana kita menuntut ilmu dan kita menjunjung ilmu ini di atas segalanya. Ilmu. Dan Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu berapa derajat? Akan diangkat. Ini keutamaan ilmu. Dan kemudian ikhwan fillah, azakumullah, kita setiap hari berdoa kepada Allah, setiap pagi, setiap ba'da subuh, ba'da salat subuh, kita berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Setiap pagi Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiba, rezeki yang halal, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Ini doanya Nabi setiap pagi, dan hadis ini sahih. Hadis ini saya masukkan dalam buku saya Doa dan Wirid. Saya masukkan juga dalam buku saya Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga.